Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di Tengku Ridwan Channel. Kali ini kita akan membahas sebuah yang tidak kalah seru, yang tidak kalah penting dan juga menambah wawasan, terutama bagi saya sendiri dan bagi teman-teman semua. Nah, di kali ini kita akan membahas sebuah negara yang dicaplok oleh Cina. Jadi sebuah negara yang diambil alih kekuasaannya oleh negara Cina. Negara apa ini? Apa ini negara? Jadi negara ini bergelar negeri atap dunia. Jadi gelarnya aja sudah negeri atap dunia. Atap di atas, dunia di bawah. Jadi negeri atap dunia. Yeps, benar. Jadi negeri yang berada di puncak Himalaya, yaitu Tibet. Tibet yang saat ini menjadi salah satu provinsi negara Republik Cina yang bernama Provinsi Xizang. Dahulu sebelumnya, Tibet ini adalah sebuah daerah yang telah merdeka dan memiliki kekuasaan serta tatanan negaranya sendiri. Dimulai sejak abad ke-7. Yang mana negara Tibet ini didirikan oleh Raja Songtsen Gampo. Jadi pada abad ke-7 itu Tibet ini sudah ada. Sudah ada. Dan agama di sana yaitu agama Buddha bercampur dengan mitologi Tibet, lebih dikenal dengan Lasaisme. Jadi Buddha, tetapi dia ada campuran daripada budaya dari Tibet itu sendiri yang menyebabkan Buddha di Tibet itu agak sedikit berbeda dengan agama Buddha di wilayah lainnya. Nah, di Tibet ini sendiri rajanya itu lebih dikenal dengan Dalai Lama. Dalai yang berarti samudra, Lama yang berarti guru. Nah, dari artinya saja itu Dalai Lama, samudra dan guru. Jadi samudra luas, ilmunya luas, kasih sayangnya luas, dan dia juga sebagai guru. Jadi pemimpin ataupun raja di Tibet itu bukan hanya sekedar pemangku kekuasaan, pengambil keputusan, tatanan negara, tetapi juga sebagai pemuka agama, itu seperti di Vatikan begitu. Jadi yang mimpin Tibet itu selain dia raja, dia juga harus pemuka agamanya, dan raja tidak diwarisi oleh generasi ke generasi. Misal, raja yang saat ini ialah Dalai Lama yang keempat. Dalai Lama yang keempat ini wafat, maka yang penggantinya ialah orang yang tanggal lahirnya sama dengan tanggal wafatnya Dalai Lama yang ketiga. Begitu. Jadi tidak ada hubungan darah Dalai Lama ini, begitu dia, itu dia. Nah, singkat cerita, pada tahun 1207 Tibet itu jatuh ke bawah kekuasaan Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan. Jadi Tibet itu jatuh ke kekuasaan Mongol. Itu pada tahun 1207 yang dipimpin oleh Genghis Khan. Nah, pada saat kerajaan Mongol dipimpin oleh Kubilai Khan, Kubilai Khan memberikan Tibet itu menjadi daerah otonomi khusus di mana Tibet bisa menguasai ataupun menyusun tata negaranya lebih daripada daerah lain tanpa dicampuri oleh Mongol itu sendiri, yang tidak didapatkan oleh Cina. Karena pada saat itu Kubilai Khan menganggap daerah Tibet itu daerah yang cenderung agamais, religius, tidak adanya bau-bau pemberontakan seperti Cina. Maka mereka diberikan otonomi khusus oleh Kubilai Khan. Nah, singkat cerita pada tahun 1358 itu Tibet berhasil keluar daripada kekuasaan Mongol. Mereka berdiri sendiri tanpa ada Mongol di dalamnya. Disusul oleh Cina pada tahun 1368. Jadi Tibet lebih dahulu 10 tahun daripada Cina.
Nah, tetapi karena Cina ini negara yang besar, dan ketika mereka memukul mundur Mongol dari wilayahnya, dinasti Ming pada saat itu Cina mengklaim kawasan ataupun wilayah-wilayah yang dipimpin oleh Mongol pada saat itu, maka secara mutlak berada di kekuasaan dinasti Ming, termasuk Tibet. Nah, disitulah awal terjadi perselisihan antara Tibet dan Cina. Itu. Nah, singkat cerita, pada tahun 1913 Kekaisaran Cina itu runtuh ataupun ditaklukkan oleh Kekaisaran Inggris pada saat itu. Nah, momen tersebut itu dimanfaatkan oleh Raja Dalai Lama ke-13 untuk memproklamasikan Tibet menjadi negara yang merdeka. Karena Kekaisaran Cina pada saat itu sudah runtuh, mereka berdiri sendiri dan mereka memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1913. Nah, 36 tahun setelah itu barulah Cina mendapatkan kemerdekaan pada tanggal 1 Oktober 1949. Jadi duluan Tibet 36 tahun daripada Cina. Tetapi Cina mengklaim bahwasanya Tibet itu adalah daerah punyanya dia seperti dinasti Ming pada saat itu, dan tanpa kita juga tahu Cina itu negara komunis dan Tibet itu negara religius. Jadi terjadilah yang namanya perang invasi yang banyak memakan korban, terutama dari Tibet. Karena Cina mengklaim itu adalah wilayah mereka, sedangkan Tibet tidak mau karena tidak ada kecocokan antara Tibet dan Cina. Dan ada isu, ini hanya isu ya, bahwasanya Cina sebenarnya mengincar mineral yang terdapat di daerah Tibet, seperti batu bara ataupun apa gitu, tapi yang terdapat di Tibet, sehingga Cina menginvasi si negara Tibet ini pada tahun 1950, dan saat itu Tibet sedang dipimpin oleh Dalai Lama yang ke-14. Dan Dalai Lama pada saat terjadi invasi, beliau dengan beberapa masyarakatnya lari ataupun mengungsi ke daerah India. Karena perbatasannya dengan India, mereka mengungsi di sana, dan dia terus berusaha merayu India dan negara-negara lainnya untuk membantu Tibet. Tetapi India pada saat itu sedang fokus untuk menjalin kerjasama dengan Cina, karena India tidak mau bermasalah dengan Cina, dan salah satu syaratnya yaitu menolak proklamasi ataupun kemerdekaan dari Tibet. Jadi Tibet dia nggak diakui kemerdekaannya, karena politik Cina pada saat itu juga sangat luar biasa untuk dunia ini ya, termasuk Amerika Serikat juga mensoroti kejadian Tibet ini. Nah, dan akhirnya Tibet jatuhlah ke pelukan Cina. Tetapi Raja Dalai Lama itu tidak tinggal diam, dia tetap masih berusaha untuk memperjuangkan daerahnya, yaitu daerah Tibet, dan dia sangat sadar bahwasanya Tibet itu seperti mustahil untuk merdeka karena lemahnya dukungan dan tentaranya dan segala macam, dan dia merasa Tibet tidak akan bisa untuk melawan Cina, keluar dari Cina itu tidak akan bisa. Walaupun melakukan hal yang paling keras sekalipun seperti pemberontakan, itu mereka tidak akan bisa melawan Cina. Nah, karena kesadaran tersebut, Raja Dalai Lama yang ke-14 ini mengambil langkah tengah, yaitu memohon kepada Cina untuk Tibet diberikan otonomi khusus untuk mengatur wilayahnya sendiri. Jadi seperti 75% mengatur wilayahnya sendiri, begitu, dan diberikan oleh Cina atas desakan daripada negara-negara dunia pada saat itu. Dan puncaknya pada tahun 1989, Dalai Lama yang ke-14 mendapatkan Nobel Perdamaian.
Amazing, dapat Nobel perdamaian karena strategi yang dia terapkan untuk Tibet itu sendiri tanpa terjadinya pertumpahan darah. Nah, itulah dia teman-teman, sedikit kisah negara kecil yang bergelar negeri atap dunia. Tibet itu dicaplok ataupun diambil alih kekuasaannya oleh negara Republik Cina, Republik Rakyat Cina, dan menjadi Provinsi Xizang. Dan mudah-mudahan di zaman saat ini tidak ada lagi wilayah-wilayah yang merasa terzalimi. Ya. Dan mudah-mudahan terus damai, tidak ada yang namanya pertumpahan darah yang begitu luar biasa, apalagi pertumpahan darah sesama saudara. Dan kita berdoa semoga bumi ataupun dunia kita ini semakin sehat-sehat saja ya. Ya itu aja. Mungkin dari saya cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat baik untuk saya sendiri maupun untuk teman-teman semua, yaitu cerita tentang sebuah kisah dari negeri atap dunia, Tibet. Apabila ada salah ataupun ucapan ataupun perbuatan saya yang kurang berkenan di teman-teman semua, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.